94,2 Radio Rifada, radionya Fakultas Dakwah dan Komunikasi bersama Risa di sini ya yang akan menemani selama 1 jam. Untuk yang mau bergabung bareng Risa nih silahkan merapat. Risa juga live streaming di Instagram fadacom.unisnu. Jadi yang mau request lagu dan juga nitip salam atau mau bahas tentang topik apa nih boleh banget merapat ya bareng Risa kali ini. Oke, di sini Risa mau perkenalkan dulu tentang satu acara yang bakal Risa bawakan, Zona Z, yaitu Zona Generasi Z Berbagi ya. Ngomongnya belibet banget, tapi gak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat. Jadi, Zona Generasi Z Berbagi adalah program acara yang akan menemani selama 1 jam di Rifada yang membahas tentang hal-hal yang menarik untuk dibahas, berita-berita yang lagi happening, musik, culture, seni, dan juga random wisdom lainnya. Jadi stay tune aja, karena selama 1 jam bareng Risa seru-seruan bareng dong tentunya. Satu lagu nih akan Risa putarkan tentunya ini untuk membangun semangat di awal acara dari siapa ya? Dari The Adams Timur. Di tengah jalan lagu ini juga di-record Trin. Berarti asli banget. Nge-record lagi. Make bujur apa? Make. Akan terasa seperti amat datang. Kita takkan mendapatkan Fahmi. Saat aku dan kamu bicara harapan dan cita-cita, semua yang kita damba akan terasa seperti amat nyata. Sembilan 94,2 Radio Rifada, radionya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Masih tetap stay tune ya, seru-seruan bareng Risa kali ini di acara Zona Z, Zona Generasi Z Berbagi. Oke, masa depan kadang menakutkan, penuh dengan ketidakpastian. Itulah lirik lagu The Adams tadi ya, yang Risa putarkan dari judulnya Timur. Itulah yang dirasakan manusia-manusia yang katanya nih lagi ada dalam fase quarter life crisis begitu. Oke, quarter life crisis sendiri itu apa sih? Oke, jadi quarter life crisis merupakan periode di mana manusia mulai masuk masa dewasa. Krisis ini dianggap sebagai masa sulit yang dialami generasi usia 25-30 tahunan, di mana kamu mungkin merasakan serangan emosional yang luar biasa nih, yang datang dari dalam dan luar dirimu, sehingga kamu menjadi cemas, tidak nyaman, kebingungan dengan arah hidupmu sendiri, merasa salah arah dan juga putus asa nih tentunya. Nah, gak hanya itu,
Orang yang mengalami quarter life crisis bahkan kerap mempertanyakan eksistensinya sebagai seorang manusia nih. Hayo ngaku siapa nih yang kayak gitu. Nah, orang yang mengalami quarter life crisis ini bahkan kerap mempertanyakan eksistensi kayak tujuan hidupku ini apa sih sebagai manusia begitu. Nah, ada juga orang yang sampai merasa bahwa dirinya itu nggak punya tujuan hidup seperti itu. Apakah kamu termasuk? Nggak tahu juga ya, Risa. Nah, untuk itu Risa mau hadirkan satu lagu ini dari Festivalis, Tanah Indah untuk para terabaikan dari Festivalis. Let's please welcome. Di tanah tua yang tinggal hanya debu darah dan marah, di antara keranda prasasti janji bangun kendaraku dari kayu, pasak dan tali bekas bakal rumah itu. Bangun mesinnya dari logam senjatamu yang menyayat-nyayatku, merangkai sayapnya dari sampah serapan yang menampar-namparku, mengepul minyak bakar yang menetes kencang dari lebam biru yang menghitam, menjelajah ruang yang megah, mengarungi waktu yang entah, menengadah ke langit yang pemurah, pergi dari tanah yang ku ajak mereka yang merasa serupa, dan ku jemput jiwanya di rumahnya, jiwa-jiwa yang terabaikan, rusak dan ditinggalkan, terbunuh, terbang bersama. Ya, Rifada Lovers nih. Penggemar yang mengikuti akun media sosial vokalis Festivalis pasti ngerti dong yang namanya Farid Steffi ini. Nah, pada tahun 2020, Farid Steffi ini pernah kasih statement bahwa dirinya harus mengurangi intensitas untuk menggunakan media sosial. Farid Steffi juga mengaku bahwa ya dulu dia itu termasuk orang yang senang gitu loh bermain sosial media seperti Twitter dan juga Instagram. Nah, katanya kesenangan bermain media sosial itu bertambah ketika munculnya Instagram yang menggunakan yang penggunanya nih dimanjakan sama visual. Ya kan menarik banget bukan? Apalagi fitur-fitur Instagram banyak banget nih ya tentunya. Nah, sama seperti orang lainnya, orang pada umumnya, Farid Steffi juga dulu sering mengunggah momen di Instagram. Hanya aja nih kesenangan itu akhirnya
terasa berkurang kenikmatannya karena terlalu sering dilakukan. Jadi siapa nih yang terlalu sering posting-posting di Instagram, di feeds dan juga story. Nah, oleh karena itu pria yang juga seorang perupa ini mulai menetapkan pembatasan waktu untuk bermain media sosial. Katanya nih, ada perasaan kalau senang terus, keinginan untuk bersenang-senang tercukupi terus-menerus. Itu kenikmatannya jadi berkurang, kata Farid Stefi yang dikutip dari konten Beginu di YouTube Kompas.com pada Selasa 15 Desember 2020. Nah, dari Farid Stefi nih ya, kita bisa menyimpulkan lah ya, kalau ya kita juga perlu untuk mengatur waktu biar nggak habis aja tuh waktunya buat main sosial media terus-menerus. Oke nih, melanjutkan acara Zona Z, Risa mau menghadirkan satu lagu yang cukup booming kali ini dari Mbak-mbak cantik Nadine Amizah ya. Rayuan Perempuan Gila Nadine Amizah yang wow banget nih lagunya lagi happening. Please welcome. Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam seminggu? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah ada yang lama menungguku sejak dulu yang terjadi sebelumnya. Semua orang takut padaku. Memang tidak mudah mencintai diri ini. Kok buka CD bayarin? Enggak sih. Kunci. Aku berjanji Sudah tahu sih. akan menang Baik, amin. seperti Hati-hati ya. semestinya. Menurutmu apa benar saat ini kau masih mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa dicinta dari diriku? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah ada yang lama Dijeda karena koneksi yang sejak dulu yang terjadi sebelumnya. Semua orang takut padaku. Panggil aku perempuan gila. Panggil Aku Perempuan Gila. Wow, dari Nadine Amizah. 42 juta pendengar nih, nggak sedikit ya. Padahal penduduk Ukraina aja kurang lebih 41 juta loh. Irak juga 41 jutaan, Polandia, Kanada, Maroko ya sekitar 35 dan 36 jutaan lah begitu. Ya intinya pendengar rayuan Perempuan Gila ini bombastis lah ya tentunya. Nah, kenapa sih bisa sebombastis itu? Dilansir dari akun Instagram Psikologi by Lembaga Psikologi Terapan UI, kita akan diperkenalkan nih dengan istilah anxious attachment. What is that? What is anxious attachment? Anxious attachment adalah perasaan khawatir akan ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi dalam sebuah hubungan. Nah, utamanya
Anxious attachment ini terbentuk karena pengalaman masa kecil bersama orang tua nih. Misalnya dengan kebutuhan yang nggak selalu terpenuhi nih, dan juga ketidakkonsistenan rasa kasih sayang yang seseorang dapatkan. Karena itulah rasa aman dan nyaman dalam suatu hubungan tidak terbentuk nih secara optimal dan justru malah menghadirkan sebuah kecemasan. Nah, jangka panjangnya, pengalaman ini membentuk suatu pola berulang di dalam sebuah hubungan ketika sudah beranjak dewasa. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama pola-pola seseorang yang punya anxious attachment ini. Mereka akan merasa takut untuk ditinggalkan. Nah, begitu. Terus ada juga memandang dirinya sendiri itu suatu hal yang negatif ya. Seperti tokoh pada lagu ini yang disebutkan Nadine, yaitu perempuan gila. Gila itu kan konotasinya apa ya? Negatif begitu bukan? Dan tidak layak untuk dicintai sehingga dia sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Iya ya. Bener banget, kayak kata love yourself itu kalau diucap enteng amat ya bawaannya. Entah deh kalau dilakuin, kita juga ya nggak bisa lah ya langsung ngejudge orang nih dengan mudah karena sikap atau perilakunya yang seperti A, B, C, dan D. Oke, karena kita cuma tahu bungkusnya aja nih, kita kan tahu ya luarnya lah ya, kita nggak tahu dalamnya gimana. Terus juga nggak tahu latar belakang orang itu seperti apa yang bisa ngebuat dan ngebentuk dirinya menjadi bersikap seperti tersebut. Oke nih, melanjutkan acara zonasi ya, zona generasi Z berbagi. Yang mau request lagu dan juga nitip salam boleh banget bareng Risa. Risa juga live di Instagramnya fadacom.unisnu. Jadi langsung aja komen di live streamingnya tentunya. Terus melanjutkan acara zonasi, Risa mau ngasih satu lagu apa ya? Risa pikir-pikir dulu. Oke, lagu ini sama, ada kemiripan dengan Rayuan Perempuan Gila. Ya, coba tebak. Tapi ini versi laki-laki nih. Boleh ditebak. Ayo. 3, 2, 1. Dari Hindia Cincin. Silahkan mendengarkan. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi, psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga. Kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia. Lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus begini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurus tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, untuk nanti dulu. Perihal cincin, ku cari waktu. Bersetan kata siapa, mau bilang apa tak benar. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi dirimu. Bersetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi benar?
sungai muak dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Masih bersama Risa di acara Zona Z. Zonanya generasi Z berbagi. Nyinggung sedikit nih dari lagunya Hindia, Cincin. Ternyata gak jauh beda lah ya sama rayuan perempuan gila, tapi dari POV-nya itu dari cowok gitu loh. Nah, perbedaannya adalah kalau cincin ini ungkapan emosionalnya si cowok nih, yang ternyata ya emang punya perasaan labil kok kayak si ceweknya gitu, atau berfluktuasi begitulah ya. Terus gak jauh beda sama si cewek yang sukanya nih mempertanyakan, kamu sayang aku enggak? Iya kan, begitu kan, ngaku saja deh kalian. Oke, jadi topik relationship kita tinggal dulu, beralih ke petualangan Luffy, Sanji, Nami, Zoro, dan juga si Usopp. Oke, siapa lagi kalau bukan One Piece? Oke, hari ini banget nih live actionnya tayang di layanan streaming Netflix. Jadi untuk kamu nih yang suka sama One Piece, nggak salah lah ya kalau mau nonton versi live actionnya, tapi diproduksi di barat nih ya tentunya. Nah, seperti manga dan animenya, serial live action di Netflix ini menceritakan seorang bocah memiliki kemampuan elastis setelah makan buah iblis. Ya benar, namanya buah iblis, kalau nggak salah tuh mogu ya kayaknya ya. Dan krunya bernama bajak laut topi jerami. Berangkatlah si Zoro, Nami, Sanji, dan juga Usopp serta Luffy dan kawan-kawan lah ya, berlayar di lautan yang disebut Grand Line untuk mencari harta karun legendaris bernama One Piece dan mewujudkan impian mereka masing-masing. Nah, serial live action One Piece ini akan tayang perdana di Netflix pada hari ini banget, tanggal 31 Agustus 2023 pukul 14, berarti jam 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan akan memiliki 8 episode dengan durasi 1 jamnya itu 1 jam setiap episode, begitu maksud Risa. Nah, serial ini sendiri diproduksi oleh Netflix bersama dengan Tomorrow Studio, Shueisha, dan Eiichiro Oda sendiri sebagai produser eksekutif. Nah, bertindak sebagai sutradara, Netflix mempercayakan live action One Piece ini di tangan Stephen Maeda. Dia sendiri juga pernah ikut menggarap beberapa series seperti Lost, CSI Miami, dan The X-Files. Nah, dari sisi pemeran utama serial ini nih, ada Inaki Godoy yang berperan sebagai Luffy, ada Emily Rudd sebagai Nami, Makenyu Arate sebagai Zoro, Jacob Romero Gibson sebagai Usopp, Taz Skylar sebagai Sanji, Peter Gideon sebagai Shanks, dan Jeff Ward sebagai Buggy, serta Morgan Davis sebagai Kobe. Nah, bagaimana nih keseruannya? Langsung aja nanti bisa streaming di Netflix ya. Satu lagu yang vibes-nya pirates banget nih menurut aku. Aku kasih satu lagu yang sebenarnya ini apa ya, bisa dibilang lagu, bisa enggak, tapi ini enak banget, kalian harus mendengarkan tentunya. Vibes-nya adalah bajak laut sekali. Judulnya Menuju Palung Terdalam dari The Panturas.
Dari Rifada FM masih bersama Risa di penghujung acara di Zonasi, zonanya generasi Z berbagi. Gak kerasa ternyata 1 jam sudah Risa menemani di Zona Z. Jadi terima kasih yang sudah bergabung bareng Risa. Risa mau menyapa ya yang sudah bergabung di sini, ada Nabil Fahmi, ada KPU Nisnu, Lutfalia, Esa juga terima kasih ya sudah bergabung, ada Alvina Amalia 4, It's underscore Rif ya, dan juga Nyet ya underscore. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap nantikan acara-acara yang menarik di Rifada tentunya bersama Risa yang selalu setia menemani aktivitas kamu. Lanjut nih, lagu terakhir Risa persembahkan dari Dipa Barus X Monica Karina yang enak banget. Judulnya apa? Judulnya adalah Skin to Skin. Jadi Risa ucapkan lagi terima kasih yang sudah bergabung selama 1 jam tadi di acara bareng Risa. Dari Monica Karina featuring Dipa Barus, Skin to Skin. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Only got me sinking, skin to skin, more like what I'm feeling. If you don't